Cerita diawali dengan Tuan Fan dan seorang pria parubaya yang bernama Qin Fan sedang bertemu untuk membahas bisnis. Tuan Fan ini ceritanya akan dirayu Qin Fan untuk dijadikan investor dalam usahanya. Setelah berbagai perundingan, akhirnya mereka setuju bekerja sama. Nah, selesai dari Tuan Fan, Qin Fan ini ngopi di dalam kafe. Ia memasang iklan di internet untuk mencari seorang kekasih. Walaupun bergelimang harta dan banyak duit, serta punya jabatan, Qin Fan yang udah tua ini ternyata masih jomblo. Lalu bagaimana kisah Qin Fan selengkapnya? Film ini berjudul If You Are The One. Cerita lalu berlanjut saat Qin Fan sedang nongkrong di restoran. Ia lalu bertemu rekan bisnisnya di masa lalu. Qin Fan lalu ditawari si cowok yang agak belok ini untuk berpasangan dengannya. Tentunya hal ini langsung ditolak Qin Fan, karena ia pria normal. Scene berpindah saat Qin Fan lagi berjalan dengan seorang gadis. Qin Fan awalnya meminta pendapat soal kesan si wanita padanya dan berharap hubungan lebih lanjut. Namun si wanita itu malah menawari Qin Fan investasi tanah kuburan buat orang tua Qin Fan. Hadeh, Qin Fan hanya melongo saat itu. Qin Fan lalu lanjut untuk menemui gadis lain. Nah, gadis ini bernama Liang. Qin Fan terlihat sangat tertarik padanya. Bahkan dengan jujur Qin Fan memberinya nilai 9. Liang ini adalah seorang pramugari. Liang mau menemui Qin Fan karena ia menulis deskripsi diri yang apa adanya dan tak muluk-muluk seperti pria lain. Namun, entah mengapa saat ngobrol Qin Fan tak merasa nyaman dan meninggalkan si Liang. Saat di perjalanan pulang, Liang tapi menyusul Qin Fan. Ia mengajak Qin Fan untuk minum di sebuah restoran. Nah, di sini mereka ngobrol lagi. Liang edinya bercerita tentang keadaannya saat ini, di mana ia sangat galau karena mencintai suami orang, dan ia tak bisa memilikinya. Qin Fan pun kaget, dan berkata, "Kau ini sungguh rumit." Keesokan harinya, Qin Fan mencoba menemukan gadis lain yang mampu memisi hatinya. Hari demi hari, ia selalu mencoba dan mencari, namun usahanya gagal dan sia-sia. Teman Qin Fan lalu menawarkan temannya untuk dijadikan istri. Namun Qin Fan tentunya ingin bertemu dan mengobrol dengannya dulu. Akhirnya Qin Fan dan kenalan temannya ini bertemu. Awalnya Qin Fan tertarik. Namun saat membahas masalah cocok tanam, si wanita ini bercerita bahwa ia hanya melakukannya sekali dalam setahun dengan mantan suaminya. Dan di wanita ini tak ingin punya pemikiran cocok tanam tidaklah penting dalam pernikahan. Mendengar ini, Qin Fan lalu hanya bisa diam dan mengurungkan niatnya untuk menikahi gadis ini. Scene berpindah saat si Liang sedang dihubungi oleh pacarnya yang suami orang saat mau terbang. Ternyata mereka ini ada dalam satu pesawat. Nah, di sini si Qin Fan juga ada bre. Qin Fan pacar si Liang dan istrinya serta si Liang satu pesawat. Nah, si istri pacar Liang ini ingin banget duduk di sebelah suaminya. Ia lalu meminta Liang buat mengaturnya. Awalnya si Liang tak mau, tapi karena Qin Fan juga tidak keberatan jika bertukar tempat duduk, endingnya mereka pindah tempat. Liang terlihat tak senang dengan ini. Qin Fan lalu menawarkan Liang jika ingin minum, ia selalu ada buat menemani. Namun si Liang ini masih kesel dan mengusir Qin Fan. Saat sudah mendarat, Qin Fan ini lagi asik cek rumah yang akan ia beli. Qin Fan lalu mendapat telepon dari Liang, ia ingin mengajak Qin Fan buat minum. Tapi Qin Fan bisanya setelah ia melakukan kencan dengan seorang gadis. Setelah itu, Liang langsung menuju tempat minum yang mereka sudah rencanakan. Ia saat itu melihat Qin Fan yang lagi berduaan dengan seorang gadis. Tampak si Liang ini gak seneng lihat Qin Fan saat gadis itu. Namun saat Qin Fan tertarik dengan gadis itu mengaku bahwa sebenarnya ia lagi hamil duluan ditinggal pacarnya. Liang yang mendengar itu tertawa sedang Qin Fan auto kaget. Qin Fan lalu menolak wanita itu dan akhirnya ia pergi. Liang lalu meledek si Qin Fan, namun ia juga meminta bantuan Qin Fan untuk menemui pacarnya. Mereka lalu pergi menemui pacar Liang. Liang lalu berkata bahwa ia sudah memutuskan ingin bersama Qin Fan. Pacarnya saat itu kaget dan menitip pesan pada Qin Fan. Namun di sini Qin Fan sangat tidak nyaman dan berkata bahwa pacarnya lah yang sebenarnya Liang cintai dan dengannya ia ingin hidup. Tak pikir panjang, Qin Fan lalu pergi meninggalkan mereka. Kisah berlanjut saat Qin Fan sedang menemui gadis lain untuk kencan. Namun seperti biasa, Qin Fan tak cocok dengan prinsip gadis itu. Walaupun sesama pebisnis, gadis itu menyamakan Qin Fan dengan pasar saham yang nilainya sudah jatuh.
Sontak Qin Fan langsung cabut guys. Di sisi lain, ia ditelepon oleh Liang untuk bertemu. Tak pikir lama Qin Fan langsung menghampirinya. Ternyata Liang meminta Qin Fan untuk jadi kekasihnya. Namun dengan syarat ia masih boleh mencintai selingkuhannya itu. Awalnya si Qin Fan keberatan. Namun Qin Fan juga punya syarat tertentu. Dan akhirnya pun deal. Mereka resmi pacaran. Setelah itu Liang memerintah Qin Fan buat pergi ke Hokkaido buat liburan. Mereka bertemu dengan teman lama Qin Fan yang tinggal di sana. Saat menuju lokasi liburan, Qin Fan minta berhenti di sebuah kuil. Ia ingin ibadah. Namun sayangnya kuil ditutup. Namun Qin Fan memaksa temannya itu untuk bicara pada biksu jaga agar bisa ibadah. Akhirnya setelah nelobi, mereka bisa masuk. Namun ternyata kuil ini sedang ada upacara pemakaman orang penting. Bahkan mereka sampai digeledah di dalam kuil. Gak jadi ibadah deh. Malah endingnya mereka bertiga ngelayat ke pemakaman orang yang bahkan mereka nggak tahu sama sekali. Mereka lalu sampai di penginapan. Malamnya Qin Fan makan malam bersama Liang dan temannya. Di sini Qin Fan menegaskan jika ia tak mau rugi dan gak mau menikah jika statusnya tak jelas seperti ini. Qin Fan juga mempertegas jika Liang masih mencintai mantannya, maka ia akan nambah pacar sampai 8 orang. Mendengar itu semua, Liang ngambek, lalu pergi. Qin Fan yang pusing akhirnya pergi ke bar bersama temannya. Ia berharap ditemani wanita cantik, sesuai dengan foto yang ada di depan bar. Tapi setelah pergi ke dalam, ternyata wanita di bar tersebut sudah tua. Saat ia nanya kenapa fotonya beda, ternyata foto yang dipajang adalah foto puluhan tahun yang lalu. Apes bener. Mau gak mau karena sudah masuk, Qin Fan dan temannya harus minum di sana. Tapi gak ada hujan gak ada angin, si Liang nyusul mereka berdua. Qin Fan lalu langsung mengajak Liang gabung dan minum bersama. Keesokannya, saat lanjut perjalanan, Liang protes mengapa Qin Fan berkencan dengan wanita lain, sedang ia lagi bersama pacarnya. Qin Fan hanya diam, lalu meminta untuk mampir ke tempat ibadah buat penebusan dosa. Saat disinilah teman Qin Fan mencoba membujuk Liang agar menikahi Qin Fan. Tapi di sini Liang jujur bahwa ia belum bisa sepenuhnya mencintai Qin Fan dan ia masih menganggap Qin Fan seorang teman lama. Di sini si pastor lalu keluar dan menghampiri mereka. Ia ternyata gak mampu buat dengerin Qin Fan lagi. Pengakuan dosanya terlalu panjang guys, sampai si pastor ini encok. Ya gimana enggak, orang Qin Fan masih agak mabuk. Akhirnya temannya ini membawa Qin Fan keluar dan pergi. Hubungan Liang dan Qin Fan sebenarnya semakin dekat. Bahkan, Liang mengizinkan dan menginginkan Qin Fan, tapi hanya untuk 1 malam ini saja. Qin Fan lalu membalas, "Jika hanya 1 malam saja, lebih baik aku tidak memiliki dirimu selamanya." Liang lalu terdiam. Ia ternyata benar-benar masih mencintai mantan kekasihnya dulu. Bahkan, ia masih terbayang kenangan bersama mantan pacarnya. Namun, di sisi lain, Liang juga bingung dengan keadaan dirinya sendiri. Mengapa ia bisa begini? Liang tahu, keadaannya saat ini adalah siksaan buat Qin Fan yang sudah jatuh cinta padanya. Ia lalu menulis surat kepada Qin Fan, di mana di dalamnya terdapat ucapan selamat tinggal, selamanya, serta permintaan maaf. Liang lalu pergi ke suatu tempat, dan berniat mengakhiri hidupnya. Sontak, ini membuat Qin Fan dan temannya bingung. Mereka menuju tempat Liang lompat. Di sana sudah ada polisi dan beberapa saksi. Tapi beruntungnya, berdasarkan keterangan polisi, Liang ditemukan oleh nelayan dan selamat. Lantas, Qin Fan dan temannya langsung gas menuju RS. Di sana, Qin Fan hanya bisa termenung dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, jangan lakukan hal bodoh seperti ini. Liang hanya diam dan menangis. Qin Fan juga berpamitan pada temannya. Ia lalu memberinya uang dan berterima kasih padanya setelah apa yang telah mereka lalui. Setelah kondisi Liang membaik, mereka lalu berliburan dengan kapal pesiar. Di sini, Liang menelepon mantan pacarnya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Kau dan istrimu juga berbaik-baiklah. Aku tak membutuhkanmu."
Selamat tinggal. Ia lalu membuang telepon Qin Fen di laut. Dan, endingnya, mereka hidup bahagia. Kalau menurut Ane, film ini punya alur yang cukup lumayan sih. Tapi misal buat yang nggak suka genre drama romance atau slice of life, film ini pasti terasa membosankan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah ketulusan hati seorang pria itu nggak main-main guys. Qin Fen ngajarin kita bukan hanya soal idealisme cinta seorang pria, tapi juga bentuk tanggung jawab seorang pria terhadap pasangannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.